Teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang 5W tambah 1H dan teman-teman itu sedikit lumayan susah. Teman-teman di sini silahkan ditulis di chat boxnya. Saya mau tanya, teman-teman tahu enggak apa itu kalimat interrogatif? Silahkan ditulis aja, ya atau tidak. Interrogatif. Apa? Kalau misalnya tidak tahu, bilang tidak. Kalau misalnya tahu, bilang tahu. Tidak tahu, asli tidak tahu. Nah, enggak, ditulis chatnya guys. Biar saya bisa lihat nih, siapa Ah, yang mengerti, siapa yang enggak. Yang mengerti apa itu kalimat interrogatif, silahkan bilang iya atau tahu. Kalau misalnya tidak mengerti apa itu kalimat interrogatif, silahkan bilang enggak atau enggak tahu. Banyak yang enggak ya. Teman-teman, jadi kalimat interrogatif itu adalah seperti ini. Misal kita bahas simple present tense. Kan ada, kita bahas yang verbal dulu ya. Yang verbal. Ada kalimat positif. Kalimat positifnya kayak gimana? Subjek tambah verb satu atau S atau IS ditambah objek itu aja. Kalimat negatif, subjek tambah do atau does ditambah verb satu ditambah ditambah not ditambah verb satu ditambah objek. Itu kalimat negatif. Nah, kalimat interrogatif yang kayak gimana? Nah, ini kalimat interrogatif, teman-teman. Do atau does ditambah subjek ditambah dengan verb satu ditambah dengan objek ditambah dengan objek baru ditambah dengan tanda tanya. Nah, ini dia yang dinamakan kalimat interrogatif. Ini namanya interrogatif. Kalimat tanya berarti ya? Interrogatif. Iya, Nah, kalimat maksudnya pertanyaan. kalimat interrogatif ini kayak gimana? Jadi kalimat interrogatif itu teman-teman adalah kalimat yang mempertanyakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tertutup. Maksudnya jawaban tertutup itu kayak gimana? Ya paling ya atau tidak itu aja. Oh, Kalau misalnya dia verbal, kalau misalnya dia nominal bagaimana? Nominal. Kalau misalnya dia nominal kan subjek tambah am atau am is are ditambahkan ana. Ana atau objek ya. Kalau misalnya dia negatif, subjek tambah am is are ditambah not ditambah objek yang tidak ada tanda tanya tanda apa tidak ada kata kerjanya kan. Kalau misalnya dia interrogatif teman-teman, am is are-nya dulu. Am is are ditambah subjek ditambah ana atau objek sama tanda tanya. Seperti itu. Ini namanya interrogative sentence. Bagaimana ceritanya? Bagaimana bagaimana ciri-cirinya interrogative sentence, teman-teman? Ciri-cirinya interrogative sentence itu kalau misalnya di verbal, present tense ini kayak ada dudas, dudas, dudas. Itu dibalik sama subjeknya, teman-teman. Sama kayak am is are, itu dibalik. Am is are-nya duluan baru subjek. Ya, ini namanya interrogative sentence. Ini namanya interrogative. Kalau misalnya simple present tense, kalau misalnya simple present tense, kalau misalnya simple past, bagaimana? Nah, kita pakai verbal dulu. Kalau misalnya dia simple past, teman-teman, subjek tambah verb 2 yang verbal ya, not ditambah objek. Kalau misalnya dia adalah negatif, subjek object, ditambah did, did, ditambah not, ditambah verb satu balik. Kalau misalnya dia interrogatif, nah ini teman-teman. Kalau misalnya dia interrogatif gimana? Did dulu, did.
ditambah Subjek verb 1 1. ditambah objek tanda tanya. Kalau verbal, kalau nominal kita bikin Subjek yang ininya dulu. Positif, kalimat positif. Subjek tambah was atau were ditambah objek, kata tanya, kata sifat atau dan lain. Kalau misalnya dia adalah kalimat negatifnya nominal, simple past tense-nya subjek berarti subjek ditambah was atau were Was ditambah not ditambah objek. 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 Kalau misalnya dia kalimat interrogatif, piye? Was atau Nah, were was atau were, benar sekali. Was atau were tambah ditambah objek subjek ditambah tambah objek objek. terus Objek. tanda tanya. Tanya. Nah, teman-teman, inilah yang dimaksud dengan apa? Inilah yang dimaksud dengan interrogative sentence. Interrogative sentence. Nah, itu kalau misalnya dia normal, pakai dudas atau apa segala macam. Masalahnya, kalau misalnya dia ada kalimat contoh, ada namanya can, could, will, would, must, should, shall, may, might, dan lain-lain. Nah, teman-teman, misal caranya untuk menjadikannya, kalau misalnya ada kata-kata ini artinya bisa ya. Can itu artinya bisa, sama dengan could. Maksudnya bisa. Will Will akan. artinya apa? Would Akan. Akan, akan. sama dengan would. Would Must artinya akan. apa? Harus. Harus. Should artinya apa? Seharusnya, bentar biar saya jelaskan dulu ya. Seharusnya atau sebaiknya. May itu apa? Mungkin atau boleh. Boleh, sama dengan might. Jadi can, could sama artinya will, would sama artinya must, harus, shall, should itu sama artinya, may, might sama artinya. Nah, teman-teman, ya saya akan kasih contohnya. Ketika ada dia nanti kalimat ini, contoh saya bikin kalimat, contoh kita pakai verbal dulu, verbal simple present. Bukan kamu aja. Kamu memanjat pohon. Nah, ketika kita mau bikin kalimat positifnya diartikan dulu seperti biasa, you climb tree, gitu ya. Kalimat negatifnya gimana? You do not climb tree. Kalimat interrogatifnya gimana? Do you climb tree. Itu kalau misalnya dia kalimat biasa seperti ini. Tapi kalau saya bilang kamu bisa memanjat pohon, berarti ada artinya can, you can. Can you? Nah, teman-teman, di sini you do not bukan, tapi artinya you cannot. You cannot climb tree. Nah, nanti ketika dia menjadi kalimat interrogatif, can you climb? Can you climb there? Can you climb tree? Nah, can you climb tree? Nah, ini yang namanya kalimat interrogatif atau interrogative sentence. Oh, dunya hilang berarti ya. Kalau misalnya ada satu kata di sini ya. Misal saya akan memanjat pohon. Kamu akan. You will climb tree. Kalau misalnya kamu tidak akan, you will not climb tree. Kalau misalnya akankah kamu memanjat pohon, will you climb tree. Penggunaannya might sama would itu kalau misalnya dia past tense. Misal, saya harus, jangan harus. Saya bisa memanjat pohon kemarin.
Jadi dia bukan can. Kenapa? Karena can itu kan verb 1. Verb 2-nya apa? Could. Could. You could climb tree yesterday. You could not Could. climb tree yesterday. Terus could you? Could you? Could Could you you? climb tree Kok you yesterday? claim 3? Kalau misalnya ada kata-kata ini ya, can, could, will, would, shall, must, shall, should, may, might, kayak begitu. Kalau misalnya ada kata itu, ya berarti diganti ininya, dudasnya kah, atau yang lain-lain. Nah, teman-teman, ya pokoknya fokusnya kita di sini yaitu mengetahui interrogative sentence. Itu dulu, interrogative sentence. Ya, pokoknya teman-teman harus mengerti ya. Biar kita bisa masuk ke penjelasannya kita hari ini. Penjelasan utama. Karena ini teman-teman bukan penjelasan utama. Ya, ini masih pengantar. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau nanya Mai. Mai itu boleh, tapi kalau digabung jadi misalkan May Hope itu kok beda arti ya? Gimana? Saya mau nanya yang May ya, May ya. May itu kan boleh ya kalau di satu May aja, tapi kalau misalkan kadang-kadang orang bikin kalimat May Hope, itu beda lagi artinya itu kok bisa ya? May hot. Itu udah budaya, maksudnya udah dari sananya. Jadi May itu bisa jadi semoga. Bisa jadi semoga, Tapi di bisa sini jadi bisa jadi mungkin kayak maybe. Boleh. Maybe. maksudnya ya budaya apa maksudnya ya? Sorry, saya cuma nggak keluar dari materi. May dan have apakah sama? Pasnya have. Pasnya have apakah had? Iya, pasnya have itu had. Tapi may sama have. May I have. Maksudnya may sama have itu nggak sama. Nggak sama. May itu artinya boleh. Have itu artinya Punya. telah. Have punya. Telah. Telah atau punya boleh. Nah, kita lanjut. Teman-teman, semoga teman-teman udah mengerti tentang interrogative sentence. Silakan biar aku screenshotkan aja. Semoga teman-teman apa sih namanya tadi? Should itu verb 2 dari must, bukan. Should itu verb 2 dari shall. Kalau must, verb 2-nya must apa? Tetap May. must. Oh, Mas ya. Oh, May itu. May itu boleh, must itu kan harus ya. Nah, itu dia teman-teman. Kalau udah, nah sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan terbuka. Ini kan tertutup interrogative sentence ya. Interrogative sentence kan ini tertutup ya. Jawabnya cuman yes, no, kayak gitu-gitu. Nah, sementara pertanyaan terbuka itu ya 5W Satu H. atau Which. 1H. Oh. Yaitu apa aja? 5W berarti what, What, which, who, when, why, where, when, sama how. where. Walaupun sebenarnya banyak. Ada which lagi. Tapi inilah yang umumnya ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara bikin pertanyaannya? Misal saya mau bilang, kenapa kamu memukulku kemarin? Why you Nah, hit? itu dia. Ada sedikit kesalahan di situ tadi sisnya bilang why you. Nah, teman-teman itu salah. Bagaimana cara bilangnya? Nah, teman-teman ketika kita mau bikin kalimat yang berdasarkan dari pertanyaan 5W tambah 1H ada what, why, nya kita pakai apa? Kita Why do pakai ditambah are? interrogative sentence. Baru tanda tanya. Jadi misal, kenapa kamu memukulku kemarin? Nah, kita pakai kenapa dulu. Kita taruh kenapa. Why? Interrogative sentence gimana teman-teman? Do. Kan kemarin. It. Berarti past tense. It. Memukul apa? Hit. Berarti did you You hit me. me yesterday?
Jadi ketika ditanya, kenapa kamu memukulku kemarin? Why did you Why hit did me you hit yesterday? me yesterday? Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu selalu melihatku? Kenapa kamu selalu melihatku? Kita tulis dulu why. Terus langsung masuk. Kenapa kamu selalu kamu selalu melihatku? Dibuatkan interrogative sentence-nya. Selalu, berarti dia present. Jadi rumusnya kan pasti do atau does. Pakai do atau does teman-teman? Subjeknya kamu. Do. Why do you always look at me? Why do you always look at me? Look at me. Bingung ya? Masuk Pak Iko. Bingung banget. Teman-teman, saya kembali lagi. Interrogative sentence tadi udah dimengerti belum? Belum, Sir, belum mengerti. Sedikit nyangkut Kenapa dikit. tidak ditanyakan, guys? Aduh, sedih aku. Masalahnya nggak tahu gimana mau nanyanya, bingung mau nanyanya. Iya, Saya kata-kata udah tanya tuh, pertanyaannya tuh tapi bingung. Jadi bentar. Tapi ditanya bingung nggak? Teman-teman, jadi teman-teman harus tahu cara membuat interrogative sentence dulu. Misal, siapa yang kamu suka? Teman-teman kita tulis aja who di sini. Ini simple Yang apa? kamu suka itu yang kamu suka paling ya you like kan? Who you like. Nah, teman-teman, ini kan salah kan? Who you like. Itu kan salah kan? Nah, teman-teman, do. who you like. Kita Berarti tambahkan do di harus sini. buat interogasi sentence. Nah, kita Interrogatif. tambahkan do di sini. Maaf, saya mute dulu. Kita tambahkan aja do di sini. Who do you like? Kenapa pakai do, bukan does? Karena subjeknya kan you. Ya kan? Atau misal, apa yang kamu beli? Apa yang kamu beli? Nah, pasti teman-teman mungkin ada yang bilang what you buy. Teman-teman tinggal ditambahkan di sini what do you buy. Kenapa pakai do? Karena subjeknya adalah kamu. You. Kalau misalnya saya tanya apa yang dia perempuan beli? Berarti kalau dia perempuan teman-teman? Das. What does? Nah, di Das. sini pakai do What atau does? does? Das. What does she buy? Gitu aja, bisa ya? Yes, I can understand now. Nah, tapi teman-teman, untuk beberapa contoh, kamu akan pergi kemana? Atau kemana kamu mau pergi lah ya. Contoh, kemana kamu akan pergi? Kemana? Aduh. Sorry. Kemana kamu akan pergi? Nah, teman-teman, mungkin kita di sini bilang where. Where you will go. Ini benar apa belum? Salah. Salah. Tapi yang benar adalah Do. Pakai where do you will go. You. where will you go? Kalau misal saya bilang apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana bahasa Inggrisnya? What can What can you do? What can did you do? Itu aja. Oh, what can do? Ya. You. Nah, sekarang saya kasih sedikit tugas. What do you do? What do you can do? Teman-teman, silakan di ini ya.
Tapi ingat itu tadi verbal semua. Kalau nominal, ya teman-teman cari tahu sendiri ya. Semoga teman-teman bisa. Saya akan kasihin tugas. Kalau future pakai to be. Tergantung ya, Zahwa. Kalau misalnya future-nya dia itu nominal, harus pakai be. Ya. Nanti ya. Nah, misalkan. Teman-teman silakan diartikan ke dalam bentuk bahasa Inggris. Kemana kamu pergi? Kalau kata kerja future gimana, bro? Itu kan pakai will. Pakai verb satu ya. Kemana kamu pergi? Nomor satu. Em, bisakah? Oh, bukan bisakah. Apakah? Eh, em, Jawabnya di chat box ya, gimana? Sir. Ya, di chat box. Jangan lupa tanda tanyanya ya. Kemana kamu pergi? Di mana kamu kemarin? Ya teman-teman, ada verbal, ada nominal ya. Di mana kamu kemarin? Sir, pertanyaannya dikirim ke chat box saja ya. Iya, emang di chat box ya. Bentar teman-teman, terus apa yang kamu kemarin? Kenapa kamu menyukaiku? Teman-teman jangan lupa ditulis nomornya ya. Karena kalau nggak ditulis nomornya saya bingung teman-teman jawab yang nomor berapa. Nomor 5. Bagaimana kamu melakukannya tadi? Bagaimana bagaimana dia perempuan? Bagaimana dia? Kok kamu semua di sini? Bagaimana dia perempuan bisa bisa membersihkannya? Membersihkannya itu it aja ya pakai it. Nomor 6 deh. Nomor 7. Nomor 7. Di mana kamu belajar belajar kemarin? Oh, di mana kamu akan belajar? Nomor 8. Bagaimana dia? Dia perempuan bisa cantik. Itu dulu aja deh, teman-teman. Jangan lupa ditulis nomornya ya, guys. Ini pertanyaannya dikirim ke chat box ya, Sir. Iya, iya, iya di chat box. Iya, di chat box, Ya, di chat box. maksudnya Di chat. ya kalau lagi sementara ketik, tapi kalau kembali lihat itunya. Oh, iya. Oh, ngerti, Nah, ngerti, ngerti, ngerti. gitu. Sorry, my mistake, my mistake. Udah ya, udah ada ya. Oke. Oke, sorry. Oke. Saya yang salah paham. Mau pergi saya dari tadi. Maksud nih. Sorry, guys. Sebentar. Aduh, nomor 4-nya.
Nomor 5. Teman-teman kalau misalnya ada kosakata yang tidak tahu di bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya silakan ditanyakan ya. Maaf saya mute dulu. Come on guys. Dan kalau bisa jangan menggunakan Google Translate kecuali untuk kata per kata. Bagaimana bahasa Inggrisnya apa, Sir? How? 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 Oh, bagaimana? How are you? Saya jawabnya satu-satu ya, Sir, di Ya, it's okay. Yang penting ada tembok. nomornya aja. Ya, Sir. Ternyata di oh. Saya yang pertama nggak pakai nomor, sudah terlanjur lewat. How are you? Yang Oke, nomor oke. lupa nggak pakai Iya, tanda iya. tanya. Iya, iya, iya. Saya udah baca, saya udah baca. Tadi itu bisa pakai last time, Sir. Iya, Tadi memang last time. last memang last time ya. Iya, emang last time ya. Mantap, mantap berarti. Ya, adalah. Guys, don't you feel hot in your town, in your city? Teman-teman nggak panas di kotanya, teman-teman. Semarang panasnya, aduh, It's very hot here. iya, it's very hot. Melakukannya bahasa Inggrisnya, Sir. Melakukan itu do. Itu di mana sama kemana itu sama ya, Bro? Oh, ya Iya, pakai do. kan kemana itu kayak konteks pergi ke, toh. Jadi kayak gitu. Karena dia pakai you, kamu berarti harus pakai do ya, Sir. Dikerjakan dulu aja.
Oke, siap, Komandan. Aduh, Karena kalau sudah saya deh. bilang ya apa enggak kan bisa jadi jawabannya nanti. Satu. Oh, soal dulu last night. Oh, teman-teman ada yang kurang tepat di nomor 5? Pertanyaan bahasa Indonesianya, Kak, Sir? Iya, yang benar itu bagaimana kamu bisa. Sorry guys. Tapi kalau aku bilang bagaimana kamu melakukannya tadi, Bagaimana? teman-teman rata-rata pakainya how do you do? How do you do itu gimana kabarmu? Tadi bahasa Inggrisnya apa sih? Last time. Last time. Oke. Bagaimana kamu Berarti Ya, dirubah ya, nomor Sir? Soal nomor 5. Iya. Bagaimana kamu bisa gitu? Do- 5. Bagaimana kamu bisa melakukannya tadi? Gitu kah? Iya, how iya, do- iya. how how can do Are, how can do how can how do you do how do you how can do you how do you how do you Gimana kamu bisa melakukannya? how do you bagaimana kamu bisa melakukannya tadi? Melakukannya tadi. uh, do how do how do can how do do Are, yes time nomor 5, kemana nomor 6? Bagaimana kamu Iya. bagaimana kamu melakukan Apa ya? Bagaimana dia bisa membersihkannya? Oh, bagaimana? Teman-teman, masalah pembenaran nanti kita lakukan bersama-sama ya. Jadi teman-teman nanti saling cek, silahkan cek punyanya masing-masing. Nanti baru kita ini. how do how Oke, Sir. how melakukan how is ya how is Melakukan. Rokapi, Ya, bagaimana? do we have breakout room tonight? No, we will not. I'm really sorry. Okay, Tomorrow, besok itu kita, saya janji teman-teman besok karena hari ini tidak ada breakout room, besok kita akan breakout room full ya. Was itu verb 2-nya is kan, bro? Iya, Zahwa. Oh iya, lupa. sih Lupa. how is can Kalau will tadi apa, Sir? Gimana? Will akan. Arti Indonesia akan ya.
Oh, Yes. Ya, akan. yes. You're welcome. Aduh, berat nih. Salah. Nanti dibenerin. Maaf ya, Sir, saya benarin dulu ya. Gimana kamu belajar? Did you ever did you where will you Number 7, did you where did you study, where will you student. where will you Where where will did you study? Gimana? will 7. Di mana kamu akan belajar? You sama aduh belajar student study atau gimana? Kalau belajar itu bisa pakai study kah studi? Mana, bro? Kalau belajar, Sir, studi apa pakai student atau gimana, Sir? Oh, student itu murid. Kalau belajar study. Oh, study. Thanks. how is Study. Sir, nggak apa-apa ya kalau perbaiki lagi. Number 8. Answer number 8. Saya salah nomor yang nomor 7, nomor 8 gimana nih? Silakan langsung dikoreksi aja di sini. Langsung tulis 7 nomor 7 dan 8-nya aja. Di anunya ya, di apa? Di komennya. Oke. Nomor 8 dibikin nomor 7 langsung nomor 8. Perempuan bisa cantik. Nomor 8-nya apa sih? Pertanyaannya mana sih? Bagaimana dia bisa ketik nomor 8-nya? Gimana? 8. Well, Oke, mari kita jawab bersama-sama ya. aduh saya satu lagi, Lagi, Sir. Sir. Sekali lagi nomor 8. Ya. Santai. Enggak apa-apa. Dilanjut ya. Jangan takut. Enggak apa-apa. Enggak dimakan. Slow down. Ian. Namanya juga Jangan belajar ya, Bro. Yes, great. Iya ya. Kalau saya ingat-ingat juga kalau misalnya di sekolah kan Oke. lagi ngerjain tugas terus guruku bilang, "Udah ya. Oh, bentar, Bu." Di Oh, begini Iya, rasanya ya. masalah itu. Yauti. pengalaman pribadi Bro Kavi itu mah
Bro, I'm sorry, out of the topic. May I have your oke. Gimana cara tulisnya nih? Bentar. Masa saya harus login dulu nih? Kalau cantik itu bisa beautiful atau beauty aja, Mau beautiful, Bro mau Kapi. pretty, nggak apa-apa. Kreatif. Oh, mana tadi? Ah. Gimana bisa kan? Mana ID ML ku ya? Nanti saya carikan ya. Oke, are you ready Bro, guys? kalau mau dapat sertifikat itu, tapi jangan lewat email ya, bisa nggak? Waduh, susah. Gimana caranya ya? Oh, nomor 3 belum. Harus bikin email dulu ya, Zahwa. Oke, udah ya. Sudah tuh. Oke, kita jawab sekarang. Oke. Survei membuktikan. Oke, please. Survei Bro Kapi membuktikan. Teman-teman silakan diperhatikan jawabannya masing-masing. Bentar, Dan juga saya akan jelaskan bagaimana cara pembuatannya. Nomor 1, kemana kamu pergi? Where do you go? Kenapa pakai do? Karena dia kata kerja. Perdu. Karena bukan das, karena pakai i. Salah nomor 3 saya. Nomor 2, di mana kamu kemarin? Where Did you? were you? you yesterday? Did Ini, you? teman-teman, pertanyaanku, ada enggak kata kerjanya? Did you? Enggak. Ada enggak kata kerjanya di sini? Ada. Tidak ada. Ada kan? Verbal atau nominal? Salah Nah. nominal. Verbal atau nominal? Nominal. Yes. Where are you? Yesterday. Where Where are you? Where are you? Simple past ya. Where are you? Where were you? Kenapa pakai were? Kan yesterday. Yes. I'm wrong. Salah Very semua wrong. guys. Wah, ya, nggak ada yang benar ini. Number 3. Apa yang kamu makan kemarin? What you bentar, what you bla 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 you Yes. Pakai what dong. yes kan apa guys? Yesterday. Nah, teman-teman, di sini pakai apa? Did. pakai did. Pakai did. Kenapa? Karena kan dia yesterday. Kenapa bukan were? Karena kan ada kata kerja. Iya, ada it. Kan. It-nya. Salah. Lanjut. Kenapa kamu menyukaiku? Anu sekali ya. Why do you like? Why do you like? Why? Do Bla you? bla bla. Do you like me? Sini pakai apa bla bla blanya? Do. Do. Kerja. Why do you like me? Iya. Bukan dot ya. Sorry. Number 5. Betul Bagaimana satu kamu itu. melakukannya tadi? How How did bla can bla do bla last time? you do Do you can. that last time. Teman-teman di sini pakai apa? How can Ah, ya, that. bukan Deng, bukan how can. How could you? How did you? Kan can itu verb 1, verb 2-nya apa? Could. All. Ah, benar Could. sekali. Could. Could. L-nya mati, nggak dibaca. Could. Ini bukan pakai verb 2, bro. Enggak dong, karena interrogatifnya itu pasti pakai did ya, yang nomor 3 ya. Ini kan di sini pakai did.
Jadi interrogatifnya itu did tambah subjek tambah verb 1. Begitu rumusnya ya. Oke. Terus lanjut nomor 6. Bagaimana dia perempuan bisa membersihkannya? How How can can How she can she clean it Clean clean? it. up? Atau clean it juga boleh, nggak pakai Salah. up nggak apa-apa. clean that? Ya salah. Yeay. So Salah many semua. wrong. So many wrong. Kalau nggak pakai it up-nya nggak apa-apa ya, bro. How Saya salah can semua. clean it? Clean it. Kenapa? Karena adanya clean it, membersihkannya. Clean it. Nomor 7, di mana kamu akan belajar? Where bla 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 you study. Will. Ya, where? Will do. Did you Will you? Where will nggak ada do-nya guys, kan will. Kan saya udah tulis loh, silakan dilihat. Where will Saudara you perhatikan ya. study? Where pakai will you Where study? pakai do? Enggak. Where will you? Where will? Salah. Jadi nggak pakai nominal. Do. Nomor Yang- 7 kok nggak pakai do? Karena kan ada will. Nah, Iya. teman-teman kan udah tulis tadi. Ada tadi itu can, could, shall, should. Oh iya, lupa. Will, Ya, Lupa, ya bro. dibuang ya, do-nya ya lupa. Ya, Lupa. memang belum Ya mengerti, ada, Sir. ada. Sorry. Mantap, mantap. Sorry. Salah semua saya. Cuman benar satu kasih. Nomor Dari- 6, Saya juga kenapa nomor dia 6. tidak? Nomor 6, kenapa dia tidak pakai das? Karena sama juga. Kan can, could, will, would. Kan ada tadi saya tulis. Forgot about that. Clean it. Kenapa bukan das? Ada yang pakai das ya. How does she can? Bukan, tapi how can she? Karena can ini kan udah aku tulis guys. Mana tadi tuh screenshotnya? Iya, Kirim ulang screenshotnya ya. Iya ada, bro, ada. Iya. Ada. Memang nggak mengerti saja, Sir. Memang belum mengerti totalnya. Bagaimana? How can she Can be? see. Pakai apa sih? Kenapa Pakai ada be. be-nya? Kenapa ada be-nya? Karena Beautiful. teman-teman, nomor 8 itu ketika aku artikan ke dalam bahasa Indonesia, dia bisa cantik. Kalau misalnya tidak ada bagaimananya ya, dia bisa cantik. She can be beautiful. Begini. Nah, teman-teman, ketika menjadi interrogatif, can she be beautiful? Begini dia kalau misalnya menjadi interrogatif. Can she be beautiful? Nah, nanti tinggal ditambahkan how. Begitu ya. Ini kok ada Punya B-nya, tambahan B maksudnya apa? Punya saya pakai is. Kenapa bisa pakai be? Karena teman-teman kan ini bagaimana dia bisa cantik? Ada tak kata kerjanya? Tidak Bisa. ada. Bisa. Tidak ada. Bisa itu sebenarnya kata kerja, tapi dia bukan kata kerja ini ya. Kata Bukan kata sifat. kerja inti, dia itu kata kerja bantu. Ya. Jadi pakai Kalau be, pakai how can Jadi she? kalau maksudnya pakai pakai B. is salah ya, bro. Pakai B itu Pakai dari mana is. asal kata B-nya ini? Gimana? Di mana asal kata B kok timbul ada kata B, dari mana itu kita bisa masukin kata B gitu. Saya jelaskan ya. Oke, Bentar. lanjut. Nah, kenapa dia ada misal bagaimana ya? Ini saya kasih ke sini dulu ya. Ini jangan dibaca. Saya pindahkan aja supaya bisa agak bersih di sini. Dia bisa cantik. Terus dia cantik. Dia cantik. Nah, teman-teman, ketika saya bilang dia cantik, itu bahasa Inggrisnya bagaimana? Beautiful. Beautiful. She is beautiful. She is beautiful. Teman-teman, she ini apa? Dia orang Dia ketiga itu enggak? perempuan. Enggak, sorry. Is ini apa? Is to be. To be kan? To be. Dia bisa cantik. She can beautiful. Ada enggak to be-nya di situ, teman-teman? Tidak ada. Nggak ada.
Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi, jadi bukan she is can, bukan she is can, karena teman-teman, kalau can ketemu sama is dan bla bla bla, to be, dia kan tetap menjadi bentuk pertama, bentuk asli, she can be. Karena seperti yang kubilang kan kemarin, semoga teman-teman ingat, seperti yang kubilang kemarin, ketika dia kalimat nominal harus menggunakan anggota be. Anggota be apa aja? Anggota be apa aja? Am, Be, is, am, are, are, was, were, Was, been, were, Bin, been, be, been, sama apa? be. be. Ya kan? Nah, terus kita masuk ke sini. Udah ada be. Tapi kok dia be di situ bukan is. Teman-teman, kan ku bilang tadi toh, kayak will, would, shall, aduh sorry, Shall, shall, should, can, could, could, may, might, apalagi must. Ini kan, em, ini kan semua sama posisinya, ya kan? Sama fungsinya, sama jenisnya. Nah, teman-teman ingat ada kata will di sini. Will itu dari tenses apa? Future. Nah, ketika dia future adalah nominal, dia akan cantik. She will be beautiful. 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 Sama dengan ya she can be beautiful. Ya, karena sama aja, sama posisinya. That's, ya, masih belum mengerti ya. Susah penjelasanku ya. Maksudnya, sorry Bro Kavi, yang jadi to be-nya si itu kan kita taunya adalah is are ya. Nah, ya. Is, Nah, yang bisa dimasukkan ke be-nya itu apa? Saya belum paham ya. Kok bisa masuk Kenapa dia bisa? ke situ? Oh, kenapa dia bentuknya be bukan am is are itu? Ya, itu yang saya maksud. Kan pasti kita seorang yang baru belajar ini pasti akan terfokus ke am is are gitu. Tidak akan Oke, memasukkan ya. Saya jelaskan teman-teman. Saya jelaskan dengan cara yang lain, dengan penjelasan yang lain. Teman-teman, ini adalah anggota be. Jadi sebenarnya kata dasarnya itu verb 1 ya. Verb satunya itu be sebenarnya. Sebenarnya ya. Verb 2-nya apa? don't know. bin, Was, were. Verb 3-nya apa? am I, Been. oh, Bin, be. be. Nah, am is are itu di mana? Ya, sebenarnya am is are itu di sini. Am Grup is 1. are. Sebenarnya dia itu di sini tetap. Lah, kalau begitu, kenapa nggak pakai am is are? Karena teman-teman, Kak Bi itu adalah murni verb 1. Am is are ini digunakan ketika dia bertemu langsung. Bertemu langsung sama subjek. Ya, bertemu langsung sama subjek. Sampelnya di bawahnya gitu. Yaitu she can be beautiful. Dia bisa cantik. She can be. Dia bisa laki-laki. Anggaplah dia perempuan. Bisa marah. She can be angry. Can be angry. Atau aku bilang, dia perempuan akan marah. She She will be angry. Atau saya bilang shall, should, can, could. Atau misal dia perempuan harus marah. Bagaimana? She must be angry. She must be angry. Dia perempuan mungkin marah. She may be angry. She may be angry. Ya. Bro Kapi, Ya. nanya dong. Berarti will yang di situ will, would, shall, should, can, could itu pasangannya be ya. Iya. Teman-teman, ini namanya apa? Sebenarnya masih banyak ya. Ini namanya modal. Kata kerja Modul. modal.
kata kerja yang tidak bisa menjadi kata kerja utama. Buntu saya. Buntu ya. Ya, pokoknya itu teman-teman. Ketika ada modal Bundut. dan ketika ada kata-kata modal ya, ketika ada kata modal di dalam sebuah kalimat ya, kalau misalnya dia itu kalimat nominal pakainya be, gitu aja Semangat. ya, pakainya be. Oke. Kalau misalnya ada salah satu kata ini Sambil nonton akan, YouTube. ini kan akan ya. Bentar, saya tulis ini. Ini akan, terus ini sebaiknya. Sebenarnya bisa berarti akan juga, tapi sebaiknya aja kita tulis. Sebaiknya. Itu juga Terus dari di sini Sol ya, bisa, sial. di sini boleh. Terus ini harus. Terakhir untuk mas itu harus memang artinya. Terus teman-teman, bentar. Jadi ini sama ini masuk artinya. Terus shall should. Terus can could. Terus might. Sama mas. Nah ini artinya sama begitu. Tapi Ya. harus itu kan ada juga bisa just kan, just. Bisa dimengerti teman-teman? Insya Allah. Ya Little Allah. ngerti. Insya Allah. Harus banyak soal-soal latihan sepertinya, bro. Ya, sambil-sambil nonton YouTube, bro. Saya sih sambil-sambil penjelasan tambahan S. Saya aja ngulang lagi, bro. Iya, betul, Oke, Mbak. mungkin itu teman-teman. Betul, Miss. Saya screenshot dulu ya. Aduh, belum di screenshot tadi. Di tangkap layar. Udah. Bro Raffi. Mana? Cup. Just juga harus. Enggak, just itu artinya Saja. just itu artinya hanya. Hanya atau baru saja. Oh, ini tadi. Bro, Oke, Raffi mau tanya pertanyaan dong. sampai sini? Mau. Aku mau tanya nomor 6. Kenapa nomor 6? Kenapa pakainya can bukan could? Karena bentar. Kan membersihkannya kan berarti sudah bersih. Bentar. Coba saya lihat dulu. Nomor 6. Bagaimana dia bisa membersihkannya? Iya, sebenarnya itu maksudnya ke could ya. Sebenarnya itu maksudnya ke could, benar. Karena ketika saya bilang bagaimana dia bisa membersihkannya, itu bisa berarti dalam konteks dia udah hal yang tersebut itu udah bersih. Benar sekali sih Smita. Tapi karena ini kan saya tidak menaruhkan saya tidak taruh spesifik waktunya gimana, dan mungkin banyak teman-teman yang berpikir kalau itu memang present tense. Jadi saya gituin aja. Oke. Bro, Raffi mau nanya. Ya. Kalau penggunaan could itu memang harus bentuk past tense ya? Could. Enggak. Kalau misalnya mau kayak could I go to the toilet gitu, boleh kan? Nah, teman-teman, khusus untuk could, should, would, might, ya, itu sebenarnya bisa digunakan. Yang bentuk keduanya tadi loh yang saya bilang. Sebenarnya bisa digunakan untuk present tense. Cuma maknanya itu lebih sopan. Oke, thank you. Bahasanya lebih sopan, di situ bedanya. Ya. Kalau digunakan untuk present tense. Walaupun dia berdua. Tapi khusus untuk itu aja ya. Bukan semua kalimat. Cuman khusus untuk itu aja. Modal aja tadi. Misal, bisakah saya pergi ke toilet? Could I? Atau misal,
bisakah kamu membantuku? Could you help me? Atau misal mau saya bilang, apakah Enak, kamu mau, Bisakah apakah saya kamu pergi ingin, ke toilet? apakah kamu ingin teh? Would you like a cup of tea? Kayak gitu ya. So guys, maybe that's all from me. Silakan dibaca-baca lagi nanti masalah recordingnya. I'm really sorry kalau misalnya teman-teman saya malah tambah membuat susah ya untuk Enggak, dimengerti. malah lebih enak. Cuman tambah pusing. Kita Ya, yang Terima kasih untuk ya semuanya. begitulah belajar teman-teman ya. Semakin Ya, hari ini lebih seru juga semakin sih. banyak yang Ya, ada ditahu, tantangan ya, semakin Miss. kita tahu. Kalau kita tidak tahu Seru apa. banget. Ada pertikaian di antara kita kan. Aduh. Walaupun Oke. John. So guys, maybe that's Biasa all from lagi. me. Thank you very much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And Waalaikumsalam.